Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai esensialisme dan eksistensialisme. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi esensialisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, yaitu mengembangkan konsep esensialisme dengan teori hylomorfisme yang menyatakan bahwa setiap objek terdiri dari materi atau hyl dan bentuk, yaitu morf, dan bahwa bentuk merupakan esensi yang menentukan identitas suatu objek. Yang kedua, menurut Jean-Paul Sartre, yaitu mengkritik esensialisme dengan mengatakan bahwa manusia tidak memiliki esensi yang tetap, melainkan kebebasan untuk menentukan makna hidup mereka sendiri melalui tindakan-tindakan yang mereka pilih. Yang ketiga, menurut Martin Heidegger, yaitu menekankan bahwa esensialisme mengabaikan keberadaan individu yang konkret dan unik, serta pentingnya konteks historis dan budaya dalam menentukan makna suatu objek. Kemudian ada pandangan filosofi esensialisme. Jadi esensialisme menganggap bahwa adanya sebuah perubahan dalam pendidikan bukan hal yang utama, tetapi esensi dan value dari pendidikan adalah terpenting. Yang pertama ada pandangan ontologi. Adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata nilai yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada ada pula. Bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Kedua, epistemologi esensialisme, yaitu teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan. Manusia mampu menyadari realita sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestaannya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi sebagai sebuah prinsip penting yang mengandung nilai praktis dalam bidang pendidikan, yakni mengenai keyakinan yang memaknai akhlak sebagai sebuah aspek terpenting dalam hidup. Selanjutnya yaitu implikasi filsafat esensialisme dalam pendidikan. Nah, peran pendidik yang sentral itu adalah esensialisme menempatkan peran guru sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran dengan tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan esensial kepada siswa dan memastikan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu esensialisme dalam kurikulum adalah suatu teori pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan selayaknya bergerak dalam kegiatan pembelajaran tentang keahlian dasar, seni, dan sains yang telah nyata-nyata berguna di masa lalu dan tetap demikian di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu struktur dan disiplin yang ketat. Esensialisme menekankan pentingnya struktur yang ketat dan disiplin dalam lingkungan belajar. Hal ini dapat tercermin dalam aturan yang ketat, tata tertib kelas yang jelas, serta harapan yang tinggi terhadap kedisiplinan siswa dalam menjalani proses belajar. Selanjutnya yaitu definisi eksistensialisme menurut para ahli. Nah, menurut Søren Kierkegaard, eksistensi manusia adalah suatu pilihan yang berkelanjutan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Sedangkan menurut Jean-Paul Sartre, eksistensialisme adalah sebagai keyakinan bahwa eksistensi mendahului esensi. Kemudian menurut Martin Heidegger adalah mengembangkan konsep desain atau keberadaan di sini. Nah,
Maksudnya yaitu pandangan-pandangan filosofi eksistensialisme. Menurut pandangan epistemologi, pendekatan eksistensialisme terhadap pengetahuan menekankan bahwa kebenaran adalah relatif dan bergantung pada perspektif dan pengalaman individu. Yang kedua yaitu pandangan ontologi. Nah, pada pandangan ini keberadaan manusia itu tidak ditentukan oleh esensi atau makna yang ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Kemudian pandangan aksiologi. Dalam hal aksiologi, ilmu tentang nilai atau eksistensialisme itu menempatkan nilai-nilai dalam konteks kebebasan, tanggung jawab, dan autentisitas individu. Baik, selanjutnya mengenai implikasi filsafat eksistensialisme dalam pendidikan. Implikasi yang pertama, kurikulum eksistensialisme adalah mata pelajaran sekolah seperti sejarah, sastra, bahasa, matematika, dan sains hanya berfungsi sebagai kerangka ilmiah dan sumber informasi yang digunakan untuk melatih subjektivitas. Sedangkan pada pembelajaran pada eksistensialisme lebih menekankan agar setiap siswa lebih sadar akan eksistensinya atau kondisi yang dialami dalam kehidupan. Untuk yang ketiga, aliran ini menunjukkan adanya sistem pendidikan yang beraneka warna dan berbeda-beda, baik metode pengajarannya maupun penyusunan keahlian-keahlian. Itu tadi mengenai implikasi filsafat eksistensialisme. Untuk yang selanjutnya, apakah matematika dapat dipelajari semua orang dengan berbagai cara? Yang pertama, dalam konteks eksistensialisme, matematika dianggap sebagai siswa harus patuh terhadap isi pelajaran tersebut, pendidik sebagai sentral. Sedangkan pendekatan pembelajaran matematika menekankan kebebasan individu dan pilihan kreatif yang bebas, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi konsep matematika secara lebih subjektif. Jadi yang poin 1 itu esensialisme, yang kedua itu poin untuk eksistensialisme. Sedangkan esensialisme mendorong kedisiplinan dan ketundukan terhadap materi pembelajaran matematika. Untuk yang keempat, kebebasan individu dalam memahami dan mengaplikasikan konsep matematika sesuai dengan pemahaman dan pengalaman pribadi mereka. Jadi, menurut esensialisme dan eksistensialisme, cara seseorang dalam mempelajari matematika itu beda-beda. Kalau esensialisme itu pendidik sebagai sentral, kalau eksistensialisme itu siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya mereka sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai eksistensialisme dan esensialisme. Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.